Indonesia Indie menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita pagi ini, edisi Jumat 2 Mei 2025. Sari Berita. Kolaborasi pekerja dunia usaha dan UMKM suksesnya gelaran Nakerfest dan peringatan Hari Buruh Internasional May Day di Kabupaten Sika yang berlangsung selama 3 hari sejak 29 April hingga 1 Mei 2025. Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Lembata kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan martabat para guru. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, kolaborasi pekerja dunia usaha dan UMKM suksesnya gelaran Nakerfest dan peringatan Hari Buruh Internasional May Day di Kabupaten Sika yang berlangsung selama 3 hari sejak 29 April hingga 1 Mei 2025. Laporan Su Imam. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sika, Valerianus Samador mengatakan kegiatan ini mencerminkan sinergi luar biasa antara pekerja, pelaku dunia usaha, serta UMKM yang berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian acara. Ini momentum positif dalam membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang sehat dan kolaboratif. Kegiatan tersebut diantaranya mencakup pameran UMKM, sosialisasi layanan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta job fair yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, kegiatan jalan sehat, senam bersama, dan donor darah. Ia melanjutkan, May Day bukan sekedar seremoni, tetapi momen refleksi penting terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Harapan kita dengan kegiatan perhatian kepada pekerja yang terkait hak-hak mereka itu bisa diperhatikan secara baik sesuai ketentuan aturan. Dengan adanya lembaga kerja, kebanggaan ke komunitas dari Kabupaten Sika ini, masyarakat pencari kerja itu bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi sehingga bisa bersaing di pasar kerja. Nah, kami Pemda Sika, kami memang melalui APBD mengalokasikan beasiswa juga untuk para pencari kerja bisa meningkatkan kompetensinya melalui lembaga pelatihan kerja yang ada di Kabupaten Sika. Ditambahkan, dengan semangat May Day tahun ini, pemerintah Kabupaten Sika menegaskan komitmennya dalam mendorong kemitraan antara pemerintah, pekerja, dunia usaha, dan pelaku UMKM guna menciptakan iklim kerja yang produktif, adil, dan berkelanjutan. Aliansi Masyarakat Adat Flores bagian tengah diselenggarakan Forum Grup Discussion atau VGD menggagas Perda Pengakuan Penghormatan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli. Kegiatan yang diinisiasi oleh Aman, khususnya Aman di bagian Flores Tengah dan Pemuda Aman di Kabupaten Nagekeo, ini sesuatu yang positif karena melibatkan banyak narasumber. Adapun pelaksanaan FGD tersebut dilaksanakan di Kampung Adat Tutup Adat Kecamatan ACC Selatan Kabupaten Nagekeo pada 28 April 2025. Hadir sebagai narasumber dari kalangan akademisi, Kosmas Lawabao Esvil MM menyambut positif diselenggarakannya FGD yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Flores bagian tengah tersebut. Kepada EDRI, Kosmas menuturkan dirinya diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Aliansi Masyarakat Adat Flores bagian tengah sebagai narasumber dari segi akademisi. Menurut Kosmas, secara filosofis masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan nilai-nilai tradisi dan hukum adat secara turun-temurun serta memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan dengan leluhur. Nilai-nilai tradisi yang berada dalam kehidupan masyarakat adat berupa kebersamaan, solidaritas, dan penghargaan terhadap alam. Menanggapi berbagai dinamika yang terjadi berdasarkan data dari Aman yang menyebutkan bahwa buruknya situasi hukum dan kebijakan terkait masyarakat adat secara langsung berdampak pada meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi, dan kekerasan. Pada kesempatan tersebut, dirinya mengharapkan masyarakat adat, pemerintah, dewan, dan stakeholder terkait untuk bahu-membahu serta berkolaborasi mendorong lahirnya Perda Masyarakat Adat atau hukum adat dengan segala perangkat dan peralatan agar dilindungi secara operasional di daerah. Kenyataan kegiatan kemarin
tanggal 28 April 2025 menunjukkan bahwa kita tidak ada yang saling meniadakan, tidak ada yang saling mempertentangkan, tidak ada yang saling memperlawankan, tapi meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kerjasama, meningkatkan komunikasi, sehingga tujuan pergerakan kita sama, yakni demi menciptakan bonum comune, kesejahteraan umum bagi masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya bisa berjalan harmonis, adil, dan martabat. Dan FGD 1 harus melahirkan FGD 2, FGD 3, FGD 4 sambil mempersiapkan data-data tentang masyarakat adat, tentang ritual adat, ulayat adat, batas-batas wilayah adat, serta barang-barang adat. Kita tetap mendorong bahwa diskusi-diskusi seperti ini diadakan di kampung-kampung, di desa-desa, di wilayah-wilayah komunitas adat, sehingga bisa menghasilkan perda yang benar-benar efektif untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nagekeo. Dirinya menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri mengaku keberadaan masyarakat adat. Menurutnya, perda harus lahir melalui diskusi-diskusi di kampung-kampung atau di desa-desa atau di kelompok masyarakat adat sehingga dapat memberikan masukan yang berharga dalam pembuatan perda. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Lembata kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan martabat para guru. Laporan Lady Badin. Pelaksana harian Ketua PGRI Lembata Franciscus Terong menyatakan bahwa organisasinya akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan guru, terutama dalam hal perlindungan hukum dan peningkatan profesionalisme. Ia mengungkapkan bahwa PGRI Lembata telah secara resmi mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan perlindungan hukum bagi guru, khususnya yang menghadapi ancaman intimidasi ataupun diskriminasi saat mengajar. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus ancaman terhadap guru di sejumlah daerah yang dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas pendidikan jika tidak ditangani secara serius. Kami adalah menjadi perpanjangan suara teman-teman untuk disampaikan kepada pemerintah, sehingga salah satu terkait dengan perlindungan profesi, karena itu berangkat dari ada persoalan kemarin yang kadang sering terjadi tindakan diskriminatif terhadap guru ketika guru itu berupaya untuk dalam ruang konteks pendidikan memiliki tanah. Kami berharap bahwa pemerintah daerah dapat membuat semacam kebijakan untuk mendukung perlindungan hukum terhadap profesi guru. Franciscus menambahkan perlindungan hukum bagi guru tidak hanya menyangkut aspek keamanan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap profesi guru yang selama ini menjadi pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI Lembata juga menyerukan kepada para guru untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sambil memperjuangkan hak-haknya melalui jalur yang bermartabat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Berita terakhir, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan warga, Babin Kamtipmas Kelurahan Rewarangga, Aibda Julius Nazarius SE, aktif menggencarkan kegiatan pekarangan pangan bergizi P2B di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Baranuri, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Lahan P2B seluas 1.400 meter persegi tersebut telah ditanami jagung oleh kelompok tani Poktan setempat.
Meski bukan termasuk desa percontohan, lahan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan melalui hasil panen. Aibda Yulius secara rutin mengunjungi lokasi P2B untuk memantau perkembangan tanaman, berdiskusi dengan anggota Poktan dan mencatat setiap kendala yang muncul untuk kemudian dikoordinasikan dengan penyuluh pertanian lapangan PPL. Ia juga memberikan motivasi serta himbauan kepada masyarakat agar lebih giat memanfaatkan lahan pekarangan. Bibit tanaman hingga peralatan pertanian seperti cangkul dan penyiram masih diupayakan secara swadaya oleh warga. Namun, para petani berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah guna menunjang produktivitas P2B secara maksimal. Dengan pendampingan intensif dari Babin Kamtipmas, program P2B di Kelurahan Rewarangga diharapkan menjadi contoh nyata bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari lingkungan rumah. Masyarakat pun semakin sadar bahwa pekarangan bukan sekedar ruang kosong, melainkan aset produktif yang bernilai ekonomi. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Jumat 2 Mei 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.